Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Hakim, NPM 1957051014. Tugas 3. Pengenalan hacker. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Gustav J. Simmons. Jenis-jenis hacker. Yang pertama, white hat hacker ialah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Black hat hacker ialah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Hacker jenis ini disebut juga sebagai checker. Grey hat hacker ialah seseorang yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu hacker mungkin ini menjunjung etika hacker. Namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Script kiddie hacker ialah seseorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seseorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Hacktivist hacker ialah jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu, seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Tujuan hacker. Yang pertama, kerahasiaan ialah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat informasi tersebut. Integritas ialah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Ketersediaan ialah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya. Hacking pass. Recognize mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Scanning melakukan scanning terhadap network, melihat servis yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka. Mengidentifikasi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Clearing attack menghapus jejaknya atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Maintaining access. Jika berhasil memasuki sistem, selanjutnya mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell backdoor ke sistem target sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Gaining access melancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Footprinting. Footprinting juga dikenal sebagai pengintaian, adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Toolsnya Nmap, WIS, NSLOOKUP, DIGWhatWeb, The Harvester, Sublist 3R, 3R, P0F, ReconG. Information operating system of the target machine, firewall, IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID, password, server configuration, URL, dan VPN. Jenis footprinting. Ada dua jenis footprinting, yaitu inner footprinting ialah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Anda sudah berada di dalam gedung dan menggunakan fasilitas internet gratis. Outer footprinting ialah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Anda berada jauh dari komputer target. Nmap
itu kepanjangan dari Network Mapper, adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning and map dibuat oleh Gordon Lion atau dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan sistem tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan, yaitu terbuka, difilter, tertutup, tidak difilter, open filter, dan close filter. SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Toolsnya terdapat tools manual di sini dan toolsnya SQL Map, SQL Injection, BBQ SQL, NoSQL Map, White Widow, DSSS, Explo, Blind SQL, Bit Shifting. Lalu ada parameternya, parameter SQL manual, ada parameter SQL Map. Di sini terdapat untuk cek URL, cek database, cek table, cek kolom, dump data, select database, select table, select kolom. PDF Crack adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source. Mendukung penanganan keamanan standar pada sebuah versi PDF yang dikenal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi. Brute forcing didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan. Pembanding sederhana. Pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah sebuah proses penyandian yang merubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti ciphertext. Deskripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text. PGP tools. PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai sebagai proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. PGP tool adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi atau mendeskripsi file PGP. VeraCrypt adalah perangkat lunak enskripsi disk open source. Lalu ada FTP, File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mengidentifikasi perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai rangkaian dokumen resmi. FTP digunakan untuk dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada model client server. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet.
menjelajahi dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP yang lain bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Aplikasi FTP Client ada 3, yaitu FileZilla. FileZilla FTP Client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulangi kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, STP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegritas dengan Pigeon atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.